Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari komentar di YouTube saya, yaitu bagaimana cara mengatasi gulma pada budidaya bawang merah. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan inspirasi tentang bagaimana membasmi gulma pada budidaya bawang merah. Terima kasih bagi Anda yang telah mengklik channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara membersihkan gulma pada budidaya bawang merah. Banyak sekali cara membasmi rumput, yang mana rumput ini adalah gulma pada budidaya hortikultura, terutama budidaya bawang merah. Gulma ini bisa menyebabkan pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam lambat atau kurang bagus. Nah, di sini saya ingin membahas sejak awal bagaimana pembersihan gulma pada budidaya bawang merah. Seperti yang kita lihat di bawah ini adalah lokasi bekas tanaman bawang merah yang akan dilakukan proses penanaman ulang atau penanaman kembali bawang merah. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana teknik untuk membersihkan gulma, karena ada beberapa petani yang pembersihan gulmanya itu tekniknya kurang tepat menurut saya. Nah, di sini gulma kelihatannya ringan atau mudah sekali dibasmi, tapi kalau sudah parah seperti tanaman bawang merah itu akan kelihatan seperti hutan, yaitu tanaman gulmanya melebihi dari tanaman utama, yaitu bawang merah. Dan teknik yang saya lakukan adalah pemberian herbisida. Nah, yang bisa melakukan atau membersihkan itu adalah tekniknya bagaimana sebelum pengolahan tanah seperti ini. Setelah ditanami atau bekas tanaman apa saja seperti ini, kita bisa lihat, kita bersihkan dulu dengan manual. Setelah itu kita melakukan herbisida sistemik. Kalau sistemik yaitu proses membunuh tanaman atau gulma dengan cara di daun sampai ke akarnya. Jadi kita memilih herbisida yang sistemik sampai ke akarnya. Nah, itu adalah teknik yang saya lakukan. Yang kedua, setelah pengolahan tanah atau persiapan untuk tanam, dibajak dulu atau dibalik pakai garpu, dan itu kita menaburi dengan pupuk kompos atau kotoran hewan yang kita siapkan sebagai media tanam atau pupuk dasar. Nah, setelah kita melakukan kultivator atau pembalian tanah, itu jangan langsung ditanami. Kita siram dulu tanahnya. Kita melakukan penyiraman dari 5 sampai 7 hari, baru kita kelihatan. Di situ akan tumbuh rumput atau gulma yang baru. Seperti ini. Ini akan tumbuh kecil-kecil. Nah, di situ kita melakukan herbisida ulang dengan menggunakan herbisida kontak. Nah, di situ adalah supaya tanaman tersebut bisa mati sekaligus waktu hari itu, dan besoknya atau 2 hari kemudian kita bisa menanami tanaman hortikultura, terutama bawang merah. Dan itu teknik kita 0 sampai 5 hari itu akan ada tumbuh bibit-bibit gulma yang baru, dan di situ kita melakukan penyemprotan herbisida. Apakah melakukan herbisida sistemik bisa? Bisa, namun daya tunggunya untuk jika ditanam menggunakan sistemik, kita nunggunya agak lama karena takut ada residu kimia yang bisa mengganggu pertumbuhan dari budidaya atau tanaman utama pada tanah tersebut. Dan jika kita lupa atau kita belum menyediakan atau kita tekniknya berbeda, itu ada yang beberapa wilayah itu menggunakan herbisida purna tumbuh, yaitu GUL. GUL itu adalah setelah paginya ditanam, sorenya itu melakukan penyepraian dengan herbisida GUL. Tulisannya GOAL. Nah, itu
bisa dilakukan pengaplikasian setelah ditanam. Nah, untuk pertumbuhan yang begitu cepat untuk herbisida atau tanaman gulma itu kita melakukan dengan herbisida punah tumbuh yang usianya di usia 25. Yaitu kita bisa menggunakan herbisida agil dan itu bisa dicampur dengan bahan insektisida atau fungisida yang lain supaya kita satu kali jalan kita sekaligus membasmi rumput-rumput yang ada di tanaman budidaya bawang merah. Seperti itu teknik yang kita upayakan supaya gulma atau tanaman pengganggu pada budidaya bawang merah itu tetap bisa teratasi, karena meskipun itu bisa dilakukan dengan manual namun sangat mengganggu tanaman jika itu terlambat atau telat diatasi. Nah, ini contoh lahan yang sudah dibalik namun ada gulma di sekitar ini bisa dilakukan dengan pembersihan manual terlebih dahulu karena pertumbuhannya tidak begitu banyak, atau bisa melakukan herbisida kimia samping-samping seperti ini menggunakan herbisida sistemik sebelum kita melakukan pembajakan. Ini cuma dibalik saja tanahnya dan ini adalah gulma yang di sekitar pinggirnya ini. Terlalu sedikit jadi kita bisa melakukan dengan manual atau kimia. Kita lanjut ke lokasi yang persiapan untuk tanam. Nah, ini adalah lokasi yang sudah dibajak. Jadi prosesnya dibajak menggunakan kultivator atau traktor mini itu. Dan ini untuk persiapan, biasanya petani langsung melakukan proses penanaman di lokasi seperti ini. Nah, ini biasanya akan tumbuh gulma setelah melakukan herbisida yang pertama. Nah, ini seharusnya itu dibiarkan dahulu sambil disiram terlebih dahulu supaya pertumbuhan bibit-bibit rumput atau gulma yang masih ada itu bisa tumbuh terlebih dahulu dalam beberapa waktu 5 sampai 10 hari dibiarkan dulu sambil dengan proses penjemuran sambil kita siram supaya kelihatan dengan tunas-tunas yang baru kita melakukan herbisida sebelum tanam. Kita bisa menggunakan herbisida kontak atau sistemik, kita bisa menggunakan satu-satu, tidak bisa dicampur karena penggunaan pencampuran sistemik dan kontak pada sawah itu tidak begitu efektif untuk di sawah, kecuali bisa dilakukan di pekarangan. Kalau di sawah itu biasanya pertumbuhan bibit gulma itu akan lebih cepat kalau kita lakukan di sawah karena itu akan tumbuh lebih cepat lagi. Dan ini adalah proses persiapan tanam dan kita ini lihat pertumbuhan gulmanya ada atau masih ada atau belum, kita lihat di sini. Nanti pertumbuhannya berapa hari kita lakukan proses herbisida kimia kembali. Dan itu saja cara atau teknik pemberian herbisida supaya kita tidak mengalami masalah terhadap gulma pada budidaya hortikultura terutama bawang merah. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.